Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan, walaupun karena situasi saat ini tidak memungkinkan kita untuk beribadah bertatap muka, tapi ada teknologi yang Tuhan sudah sediakan untuk kita di rumah masing-masing maupun melalui radio sumber kasih, kita tetap boleh dipersatukan dalam peribadatan di kesempatan minggu malam ini. Dalam penuh ucapan syukur itu, mari kita bersama-sama menaikkan doa kita untuk mengawali sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa, karena hanya oleh kasih setia Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan yang telah terbukti nyata, sampai hari ini boleh kami rasakan. Kami kembali menaikkan syukur kami oleh karena firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Itu adalah sudah menjadi bagian kami untuk terus mengarahkan, memberikan petunjuk, menjadi pelita dalam kehidupan kami yang seringkali lalu daripada jalan kebenaran Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau menguasai setiap hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka lebar, seperti murid yang sungguh-sungguh mau dengar-dengaran dan belajar dari firman Tuhan. Terlebih kami bisa mempraktikkan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Demikian juga Engkau menguasai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kelemahannya. Tuhan, pakai dia hanya menjadi saluran berkat, alat di tangan Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan sungguh berasal daripada Tuhan, berakar sungguh daripada kebenaran firman Tuhan. Sungguh tidak ada perkataannya yang tidak menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa minggu ini kita sudah membahas satu pasal demi satu pasal dari kitab Roma, dan kita sudah tiba pada kitab Roma pasal yang kelima. Mari kita membuka dan memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Roma pasal kelima ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya memberikan tema malam hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh LAI untuk perikop ayat 1 hingga ayat 11 ini, yaitu hasil pembenaran. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitab masing-masing. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa tertipu dengan advertising?
dengan iklan, entah itu yang ada di televisi, entah itu yang ada di banner-banner, atau bahkan sampul satu produk, kemasan satu produk, terlihat baik, terlihat indah, terlihat besar, terlihat banyak isinya. Tapi tatkala kita membuka produk itu, tatkala kita membeli dan menerima produk itu, ternyata berbeda. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang diiklankan. Saya mendapati ada satu website Bapak Ibu Saudara, ini websitenya supaya saya tidak asal-asal berbicara, ya, www.sign.com/advertisement vs reality. Dalam website ini dimasukkan ada sekitar 20 perusahaan fast food yang mencantumkan ada perbedaan yang signifikan antara apa yang diiklankan dengan produk yang pada akhirnya diterima oleh konsumen. Saya tidak akan menyebutkan mereknya, tapi kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti secara live streaming dari channel YouTube, Bapak Ibu Saudara bisa melihat ini merek apa, Bapak Ibu Saudara, ya. Beberapa di antaranya saya hanya ambil 8 saja. Ini adalah beberapa di antaranya, produk seperti hamburger atau hotdog begitu ya. Iklannya demikian, tapi isinya seperti itu, ya. Tinggi sekali, tapi sampai kemari di piring kita tingginya hanya separuh, ya. Ada yang seperti ini, kelihatannya rapi di iklannya, tapi datang kemari bentuknya awut-awutan, ya. Apalagi yang seperti ini, sungguh sangat pasti akan mengecewakan konsumen. Ada yang produk pizza, ya, ada yang produknya ayam goreng misalnya, ya. Di iklannya bucketnya full, penuh begitu ya. Tapi sampai ketika kita beli ternyata hanya separuh. Yang lebih mengecewakan kalau ternyata potongan ayamnya kecil-kecil, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini saya pikir yang menunjukkan bagaimana cara dunia untuk mendapatkan perhatian atau meningkatkan penjualan mereka, bagaimana mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Iklan itu bisa menipu, Bapak Ibu Saudara. Mereka mulai mempermainkan ekspektasi daripada para konsumen, ya, sehingga tergiur, sehingga terlihat bagus, baik. Dan ini tidak hanya berlaku pada fast food, ya, iklan-iklan hotel, iklan-iklan resort, fashion, ya, produk-produk termasuk mobil dan lain sebagainya, semuanya biasanya muluk-muluk, terlihat indah, harus demikian rupa terlihat sangat baik. Bapak Ibu Saudara, sungguh berbeda dengan cara apa yang dipresentasikan oleh Injil Yesus Kristus, bukan? Injil Yesus Kristus menampilkan produk dalam tanda petik, keselamatan yang kekal, kepastiannya, pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Itu yang diperkenalkan, itu yang dipresentasikan. Tapi apakah itu hanya terlalu satu bentuk iklan yang terlalu muluk, hanya menjanjikan di awal saja? Apakah itu akan mengecewakan? Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara. Hanya Injil Yesus Kristus yang menampilkan apa yang diiklankan, itulah yang akan kita terima, sama persis, tidak lebih, tidak kurang. Alkitab memaparkan kepada setiap kita. Secara khusus di dalam Roma 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, itu seumpama tambang emas kebenaran Allah ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Paulus bukan hanya berbicara tentang harapan yang akan datang di masa depan, tentang surga yang mulia, surga yang kekal, kepastian kita akan bisa mendapatkannya, tapi juga berbicara tentang status sementara kita hidup di tengah dunia ini, menghadapi banyak kesulitan, tantangan, dan itu di dalamnya pun kita bisa tetap berharap. Ada pengharapan, ada iman yang terus dikuatkan di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan berita hari ini adalah tepat bagi kita dalam juga situasi kondisi social distancing oleh karena pandemi COVID-19 ini. Saya percaya ketika dunia yang sedang resah, dunia yang sedang gelisah, khawatir, banyak orang khawatir. Secara global banyak negara-negara yang berusaha memang mengusahakan supaya jangan sampai menyebar COVID-19 ini. Dan negara kita pun termasuk mengambil kebijaksanaan dan keputusan yang seperti itu. Maka tidak heran kalau kita pun terkena dampaknya. Orang-orang percaya pun tidak kebal terhadap hal-hal yang seperti ini. Kita pun bisa merasa khawatir.
Memang kita dapati beberapa laporan pun kita dapati beberapa waktu yang lalu, bahkan ada beberapa pendeta yang juga meninggal oleh karena terkena virus ini. Mengkhawatirkan bukan? Memberikan keresahan. Tapi biarlah firman Tuhan yang akan kita pelajari di kesempatan malam hari ini kembali memberikan jawaban yang manis. Penguatan iman kita. Kita tidak gentar, kita tidak takut. Justru kita semakin bersandar sepenuhnya pada iman dan pengharapan yang kita miliki di dalam Injil Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagian firman Tuhan ini lebih jeli dan lebih jelas lagi. Sebelum memasuki pasal yang kelima Bapak Ibu Saudara, Paulus dari pasal yang pertama dia menyatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan dia menjabarkan bahwa karena ada Injil ini sangat jelas pada akhirnya bahwa memang manusia itu sedang berada di murka Allah. Manusia itu celaka, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak mungkin bisa dibenarkan oleh karena berdasarkan perbuatan baiknya, oleh amal ibadahnya. Dalam bahasa di Roma itu dengan hukum Taurat. Bagaimanapun mereka mencoba melakukannya, itu tidak akan membuat mereka bisa mendapatkan keselamatan atau hidup kekal. Sampai pada pasal yang keempat, Paulus mulai masuk kepada contoh atau kembali kepada kisah Abraham. Dan mulai menekankan kembali bahwa yang namanya justification by faith, pembenaran hanya oleh karena iman, itu bukan ide daripada Paulus. Bukan, tapi itu sudah ada dan sudah berlaku sejak zaman Abraham. Apa yang terjadi pada zaman Abraham adalah Abraham dikatakan sebagai orang benar, orang yang dibenarkan oleh Allah, bukan karena Abraham melakukan hukum Taurat, bukan, karena pada waktu itu belum ada hukum Taurat, tapi karena semata-mata Abraham itu percaya sepenuhnya pada apa yang Allah janjikan kepadanya. Secara spesifik adalah tentang keturunan yang akan dia terima. Satu bentuk penyertaan Tuhan yang akan menghadirkan umat multi etnis, Yahudi maupun non-Yahudi yang punya iman yang sama seperti Abraham, percaya taat pada janji Allah, dan Allah yang sama yang disembah oleh Abraham, Allah Yahweh itu yang kita kenal hari ini dengan penyataan daripada Yesus Kristus di dalam Allah Tritunggal bersama dengan Allah Roh Kudus. Itu adalah orang-orang yang dijamin dengan iman yang sama, dengan ketaatan yang sama, bersandar penuh pada janji Allah yang sama, itu membuat orang percaya itu dibenarkan. Sekali lagi, bukan karena perbuatan baiknya, tapi semata-mata karena iman percayanya. Dan Bapak Ibu Saudara, mulailah Paulus masuk kepada pasal yang kelima ini dengan tujuan mau membeberkan kepada setiap kita. Apa sih manfaatnya pembenaran hanya oleh iman itu? Apa sih luar biasanya tentang justification by faith? Setelah dibenarkan karena iman, apa yang kita orang percaya dapatkan? Sehingga fokusnya adalah mempresentasikan pembenaran sebagai dasar dan awal dari semua berkat-berkat Tuhan yang melimpah, yang boleh saya katakan melampaui ekspektasi kita. Tidak menyangka-nyangka, seperti durian runtuh. Ya, kita mendapatkan luar biasa berkat yang melimpah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nanti ketika mengikuti dalam pembahasan ini, engkau akan merasakan, wow. Saya sendiri ketika mempersiapkan bagian ini, saya gentar ya, saya terpukau dengan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai orang percaya. Secara struktur Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini, paragraf tadi, ayat 1 hingga ayat yang ke-11, itu boleh dibagi menjadi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ada pengulangan kata bermegah di dalam paragraf ini. Ya, kalau berdasarkan kata bermegah maka kita bisa menjadi 3 bagian. Bermegah dalam pengharapan ayat 1-3, bermegah dalam kesengsaraan ayat 4-10, dan juga bermegah dalam Allah itu ayat yang ke-11. Tapi tidak hanya pengulangan itu yang terjadi sebenarnya, tapi ada satu kata lagi ya, frase yang mengulang, yaitu kita yang telah dibenarkan. Kalau dalam bahasa Yunaninya dikaiosentes. Ya, itu membagi struktur teks kita bisa menjadi seperti hasil pembenaran oleh iman ayat 1-8,
dan penekanan yang lebih lanjut, manfaat yang lebih lagi daripada hasil pembenaran itu yang lebih ditekankan lagi oleh Paulus di ayat 9 sampai 11. Nah, penjabaran saya akan mengikuti kedua struktur teks yang seperti ini. Saya akan gabungkan menjadi satu sehingga kita mendapati sebenarnya secara total ada 5 berkat atau hasil pembenaran di dalam iman. Mari kita ikuti bersama-sama. Yang pertama, apa hasil pembenaran oleh iman? Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, kita berdamai dengan Allah. Sebagai hasil dari pembenaran iman kita, Paulus menulis kita memiliki damai dengan Allah. Perhatikan bahwa damai dengan Allah itu satu hal, dan damai dari Allah itu hal yang lain. Peace with God itu satu hal, tapi peace from God itu hal yang berbeda. Ya, berdamai dengan Allah itu berbeda dengan damai yang datangnya dari Allah. Kalau damai dari Allah itu menunjukkan kepada sesuatu ketenangan batin yang diberikan Tuhan kepada diri kita, kepada orang percaya, bahkan ketika situasi kekacauan yang eksternal sifatnya itu terjadi kekacauan, itu tidak mempengaruhi. Itu membuat kita rasa aman, ya, tidak gelisah, tentram, damai. Itu damai yang berasal daripada Allah. Berbeda dengan damai dengan Allah. Damai atau berdamai dengan Allah itu mengindikasikan apa? Ada status sebelumnya di mana kita tidak sedang berdamai dengan Allah. Ada satu fase dalam kehidupan kita sedang ada permusuhan dengan Tuhan. Itu yang dinyatakan oleh Paulus tadi, ketika kita masih seteru. Seteru siapa? Tentu saja dalam hal ini adalah seteru daripada Allah. Jadi ketika kita berkata kita mendapatkan berdamai dengan Allah, kita bisa berdamai dengan Allah, itu menandakan akhir daripada permusuhan antara kita dengan Allah. Akhir dari permusuhan antara Allah terhadap kita. Dan yang lebih menarik Bapak Ibu Saudara, kata dengan dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata pros, ya. Pros dalam bahasa Yunani. Itu punya pemahaman yang tidak hari ini kita pakai atau kita pahami dengan pemahaman kita dengan kata dengan. Atau dalam bahasa Inggris with, Bapak Ibu Saudara. Di dalam budaya kuno, kata pros ini adalah kata aktif, bukan pasif. Jadi pengertiannya bukan ketika kalau saya mengatakan saya dengan kamu, dengan Tuhan, itu kan gambaran kita adalah ada saya, ada kamu, kemudian ada Tuhan, mungkin berdekatan, begitu. Tapi tidak seperti itu gambarannya. Karena ini adalah kata aktif yang menyiratkan adanya gerakan dan menuju ke arah tertentu terhadap sesuatu, maka sebenarnya ini menggambarkan adanya pergerakan daripada orang yang sedang menuju kemana, ya. Sehingga tidak mengejutkan ketika kita kembali pada terjemahan-terjemahan Alkitab yang lebih awal, misalnya pada abad 19 ada 2 terjemahan Alkitab yang menerjemahkan, ya, satu Young's Literal Translation dan juga satu Darby Translation, itu menerjemahkan peace toward God, bukan peace with God. Kalau yang namanya toward dalam bahasa Inggris itu berarti ada pergerakan di sana, ya, seperti sedang mendekati Allah. Kalau saudara menempatkan gambaran atau pemaknaan kata berdamai dengan Allah dengan kata dengan pemaknaannya seperti itu, maka engkau dan saya akan mendapatkan gambaran apa? Adanya pria maupun wanita yang datang berjalan mendekati Allah, dan di antara keduanya itu ada dalam status berdamai. Jadi kita punya keberanian datang mendekat kepada Allah. Bukankah ini sebuah hal yang sungguh melegakan, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa berdamai dengan Allah. Ini adalah berkat yang pertama dan terutama yang juga pada akhirnya akan menuntun pada berkat-berkat yang selanjutnya. Seorang gitaris, Bapak Ibu Saudara, pemusik rock bernama Jimi Hendrix, ya. Dia adalah legendaris, seorang yang revolusioner di dalam bermain gitar elektrik, ya. Jimi dikenal sebagai orang yang hidupnya penuh dengan seks bebas, berganti-ganti pasangan, ya. Dia kecanduan narkoba
dan punya perilaku yang sangat buruk, baik di atas panggung maupun di bawah panggung. Ya, umurnya singkat, tidak panjang, hanya 27 tahun saja Bapak Ibu Saudara. Pada akhir sebuah konser di tahun 1970, Jimmy membanting gitarnya, dan menurut laporan di dalam artikel yang ditulis oleh reporter waktu itu berjudul Search for Peace, judul artikel itu dilaporkan para penonton di akhir konsernya itu begitu histeris, bersorak-sorak, bertepuk tangan secara gemuruh, tetapi tiba-tiba terhening, terdiam karena apa? Melihat Jimi Hendrix tidak melakukan gerakan apapun. Posisinya hanya lunglai dengan posisi berlutut, ya, sepertinya memang tidak ada semangat begitu. Dan keheningan itu dipecahkan dengan satu pernyataan daripada Jimi Hendrix yang berkata, "Bila Anda tahu tentang kedamaian yang sejati, saya ingin Anda menjumpai saya di belakang panggung." Apa yang terjadi setelah itu? Tidak ada seorang pun yang datang menemui Jimi Hendrix di belakang panggung. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari kemudian Jimi meninggal karena menggunakan obat bius secara berlebihan. Jimi Hendrix meninggal dunia tanpa pernah mengalami damai yang sejati. Douglas Moo dalam komentarnya terhadap kitab Roma, secara khusus bagian yang tadi kita baca, dia mengatakan ini, "People who search for peace will never find it until they find peace with God." Orang yang mencari-cari tentang kedamaian tidak akan pernah mendapatkan kedamaian itu kecuali sampai dia bertemu atau dia bisa berdamai dengan Allah lebih dulu. Jadi bagaimana kita bisa mengalami damai yang sejati? Yang pertama dan terutama adalah saudara dan saya harus lebih dulu berdamai dengan Allah. Baru kita bisa menikmati berkat Tuhan. Baru kita bisa menikmati damai dari Allah itu. Pertanyaannya bagi kita hari ini Bapak Ibu Saudara, apakah kita memiliki damai itu? Sudahkah engkau berdamai dengan Allah? Atau sebaliknya saat ini engkau merasakan ketika engkau datang saja mencoba untuk berdoa, ataukah itu bersaat teduh, ataukah itu datang beribadah, walaupun di rumah masing-masing ada rasa tidak damai. Itu salah satu indikasi bahwa engkau sedang atau tidak, atau belum berdamai dengan Allah. Ada yang salah. Apakah itu ada dosa yang engkau sembunyikan? Apakah itu tentang perselingkuhanmu? Apakah itu tentang korupsi yang sedang engkau lakukan? Apakah itu satu kejahatan kriminal yang mungkin hanya engkau dan Tuhan yang tahu, sehingga itu menjadi satu penghambat untuk engkau bisa datang mendekat, berdamai dengan Allah. Kecuali kita berdamai dengan Allah, sekali lagi, baru kita memiliki damai yang sejati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi berkat ketika kita dibenarkan oleh Allah, bukan hanya kita bisa berdamai dengan Allah, yang kedua yang selanjutnya adalah kita punya jalan masuk kepada kasih karunia atau anugerah. Dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan grace, atau dalam bahasa Yunaninya itu eirene. Itu adalah kasih karunia yang begitu luar biasa yang diberikan kepada orang percaya. Sehingga pembenaran di dalam iman, oleh iman, itu seolah-olah seperti membuka pintu bagi Allah untuk berurusan kepada setiap kita manusia, itu hanya dengan berdasarkan, berlandaskan anugerah semata. Tidak hanya sampai di situ, dikatakan oleh Paulus di sana, ketika kita mendapatkan kasih karunia Allah itu, di dalam kasih karunia ini, di ayat yang kedua B, di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Bukan kita hanya berdiri, tapi ketika kita berdiri kita pun bermegah. Ini luar biasa, ini satu fondasi yang ingin diletakkan oleh Rasul Paulus. Seolah-olah Paulus mengatakan bahwa di dalam anugerah Allah inilah kita hidup. Di luar anugerah Allah ini kita tidak bisa hidup. Satu-satunya yang membuat kita bisa standing firm, berdiri tegak adalah anugerah Allah. Dan Paulus mengatakan ini baru jalan masuk. Terjemahan lain itu menyatakan ini
baru introduction. Ini baru awal, baru pintu masuknya saja. Ya, ini adalah berbicara tentang anugerah, kasih karunia yang begitu indah. Kata jalan masuk di dalam bahasa aslinya itu punya pemaknaan kata yang digunakan untuk di dalam dunia kuno untuk mengantar seseorang masuk menghadap kepada seorang bangsawan atau seorang raja. Apa yang membawa kita bisa masuk ke dalam kasih karunia? Itu adalah dibenarkan oleh iman. Berdamai dulu dengan Allah. Baru kita punya akses. Ya, pintu masuk itu terbuka untuk kita masuk di dalam anugerah Allah. Itu seperti dalam satu arena, Bapak Ibu Saudara. Dulunya kita ada di arena kerja keras, usaha, perbuatan baik, mendapatkan perkenanan Allah dengan cara melakukan perbuatan baik. Kerja keras, hukum Taurat, amal ibadah. Tapi setelah dibenarkan oleh iman, maka itu membuka pintu seolah-olah kita dimasukkan ke dalam arena yang baru. Yang di dalamnya sepenuhnya di dalam arena itu penuh dengan anugerah Allah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Allah terhadap kita manusia semata-mata landasannya anugerahnya. Bukan perbuatan baik kita. Bukankah ini sungguh indah? Karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan pasti sempurna. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dan Tuhan berlakukan di dalam anugerahnya itu pasti tuntas sampai selesai, paripurna. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang dikorting, tidak ada diskon. Justru Allah melimpahkannya, mencurahkannya kasih karunia itu kepada kita. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ini seumpama seperti boneka balon Bapak Ibu Saudara. Yang bawahnya ada pemberatnya. Ya, ketika boneka balon itu kita hempaskan ke belakang, dia akan mungkin hanya terpelanting sebentar, kemudian dia langsung berdiri lagi. Kita coba dorong ke samping, dia mungkin hanya sebentar dari ke samping dan kemudian dia akan berdiri sendiri. Apa yang menyebabkan boneka ini bisa berdiri kembali? Karena ada pemberat itu. Nah, anugerah, kasih karunia Allah ini seperti pemberat di dalam kehidupan kita. Tidak ada faktor apapun di luar kita yang bisa menghempaskan kita. Oleh karena itu ada istilah kita hidup hanya karena oleh anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Dilimpahkannya, diberikannya bagi kita. Tanpa anugerah Allah kita tidak mungkin bisa berdiri tegak sampai hari ini. Tanpa kaki yang berakar pada anugerah Allah maka kita tidak mungkin kuat menghadapi kesulitan-kesulitan di sekitar kita yang begitu memang mencemaskan, begitu mengkhawatirkan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apalagi berkat yang kita dapatkan ketika kita sudah dibenarkan oleh iman, yaitu pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, pembenaran oleh iman adalah permulaan yang baik, yang indah. Kita mendapatkan damai, berdamai dengan Allah, kita juga mendapatkan pintu masuk dalam anugerah Allah, kasih karunia-Nya, tapi tidak cukup sampai di situ. Ya, di ayat yang ketiga diawali dengan kata apa? Dan bukan hanya itu saja kita bermegah. Ya. Maaf, di ayat yang kedua. Kasih karunia dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan ini berarti berbicara tentang masa depan. Ya. Kemuliaan Allah, kalau kita bandingkan dengan bagian firman Tuhan yang lain, itu juga berbicara kehidupan yang kekal nantinya. Keberadaan kita nanti di surga, di mana Tuhan berada, Tuhan bertahta. Kita mengalami relasi yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Dan di dalam kemuliaan, di dalam status yang seperti itu nantinya, kondisi yang seperti itu, kita akan mendapatkan bagian dari kemuliaan Allah. Itu akan menjadi bagian kita. Jadi diawali dengan sesuatu yang indah, relasi kita bersama dengan Tuhan, berdamai, anugerah, kasih karunia, dan kita dijaminkan di masa yang akan datang, ke depan ketika kita mati, atau ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita akan mengalami satu kondisi di mana mendapat bagian dari kemuliaan Allah. Dan ini tidak cukup sampai di situ semata Bapak Ibu Saudara. Ya. Paulus melanjutkan di ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini bagian
berkat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya berdamai, bukan saja anugerah, bukan saja dijanjikan di masa yang akan datang, kehidupan kekal di surga nanti, tapi di masa sekarang, bermegah di dalam kesengsaraan. Sepertinya frasa yang mengganjal, bukan? Bagaimana mungkin kita bermegah, merasa bangga, merasa senang, rejoice in suffering, di dalam kesengsaraan. Ada mungkin yang berpikir jangan-jangan LAI salah menerjemahkan. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ini bukan salah terjemahan. Justru inilah penekanan yang sangat penting tentang pengharapan kita di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Menarik sekali bagi saya ketika Paulus mengatakan kita dijamin, dibenarkan oleh iman, ada awal yang indah, ada akhir yang dijamin juga indah, bahkan di tengah-tengah pun dia janjikan keindahan, tapi bukan keindahan yang seperti yang diajarkan di dalam teologi kemakmuran atau prosperity gospel. Yang mengatakan apa? Yang mengatakan kalau kamu ikut Yesus, engkau percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, engkau tidak akan jatuh miskin. Engkau tidak akan pernah terserang sakit penyakit. Engkau akan mendapatkan kemakmuran. Ya, keturunanmu akan dijaga oleh Tuhan. Isi keluargamu tidak akan pernah kekurangan. Saya percaya bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Dengan jelas dia bukan bermegah atas kemakmuran yang dijanjikan, bukan. Tapi dia mengatakan kita bermegah dalam kesengsaraan. Kenapa? Dikatakan karena kita tahu ya bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah bagian yang mengingatkan kepada setiap kita, tidak selamanya kesengsaraan itu punya sisi yang negatif. Kesengsaraan itu punya sisi yang positif, yang justru memperkuat kita. Penggambarannya adalah kalau kita mau berhasil dalam berenang, kita mesti basah. Ya Pak ya. Nggak mungkin kita belajar berenang di darat. Nggak mungkin kita belajar berenang di dalam kolam yang kering. Kita harus masuk ke air. Kita harus berada di dalamnya. Tidak mungkin seorang bisa mendapatkan level sabuk hitam kalau dia belum pernah mengikuti ajang atau ikut pelatihan yang begitu berat. Memforsir ketahanannya, mungkin harus mengikuti satu pertandingan dan harus mengalami bonyok sana, bonyok sini, lebam di sana, lebam di sini. Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya dia semakin tekun, semakin tahan uji, karakternya terbentuk, supaya naik level. Makanya kalau mau naik kelas, mau masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, harus ada yang namanya ujian. Saya percaya nggak ada yang pernah suka ujian. Kalau boleh langsung lolos begitu ya. Ya, itu penggambaran daripada kesengsaraan. Kesengsaraan hadir di dalam kehidupan kita untuk melatih ketekunan kita, melatih ketahanan kita, dan memperkuat pengharapan yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena di dalam pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Sekali lagi, pengharapan ini yang dipresentasikan oleh Injil, bukan iklan-iklan advertisement di dunia kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menjanjikan kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan, dia juga menyatakan apa di sana? Ada faktor kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ini menjadi satu bekal bagi kita yang menyatakan kita menjalani kehidupan kesengsaraan ini bukan seorang diri dengan kekuatan kita sendiri. Bukan, tapi berdasarkan kasih karunia Allah. Sekali lagi, kita sedang berdiri di atas kasih karunia. Tuhan yang memampukan kita bangkit, berdiri kembali, tetap tegak. Dan di dalam posisi kita berdiri dalam kasih karunia Allah, kasih Allah itu terus dicurahkan, dilimpahkan, dituangkan secara luar biasa banyaknya dan diwujud nyatakan dengan apa? Ada Roh Kudus yang terus mengingatkan, yang dikaruniakan di dalam kehidupan kita.
Tatkala kita membandingkannya di dalam Roma 8 ayat 28 Bapak Ibu Saudara. Roma 8:28 ya, ini adalah bagian yang paralel. Memang pasal 5 sampai pasal yang ke-8 itu adalah satu bagian. Ya, di dalam surat Roma bisa dibagi menjadi 4 bagian. Pasal 1 sampai 4 dan yang kedua ini adalah pasal 5 sampai pasal yang ke-8. Nah, awal paragraf pasal 5 dan akhir paragraf pasal 8 ini sebenarnya membentuk satu inklusio. Ya, sama-sama berbicara juga di dalamnya tentang future glory dan yang membuatnya ada tema yang sama yaitu berbicara tentang kesengsaraan. Ya, dikatakan ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, kalau dalam bahasa pasal yang kelima, bagi mereka yang dibenarkan oleh iman. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 35. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Sekali lagi, kasih Kristus. Di dalam pasal yang kelima kita dapati tadi kasih Allah yang dicurahkan kepada kita. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah seperti itu? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini adalah pertanyaan retoris yang kita sama-sama bisa jawab. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan ini bukan hanya berbicara tentang penganiayaan karena mengikut Yesus. Martir, kesulitan karena kita mau memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus. Bukan hanya semata-mata itu saja. Tapi termasuk di dalamnya adalah kesulitan, kesengsaraan. Bahkan situasi kita sekarang pun termasuk di dalamnya. Kita tidak kebal terhadap COVID-19, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini sengsara, iya. Ini sulit, iya. Kita menghadapinya bersama-sama. Tapi sekali lagi, ini adalah bagian kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita melatih otot-otot iman kita supaya semakin lebih kuat, semakin dewasa. Dalam satu sepanjang siang, seorang bocah laki-laki berusaha untuk menyusun kepingan-kepingan puzzle bergambar, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah hadiah dari ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Tapi siang itu dia habiskan, dia berhasil untuk bisa menyusun beberapa keping, tapi sebagian besar kepingannya tidak terselesaikan. Dia bingung sekali, dia risau sekali, dia tidak bisa mendapatkan gimana sih ini sebenarnya, dan dia tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu yang cepat. Sampai akhirnya dia kelelahan, dia frustrasi, dia bongkar itu kepingan puzzle, dia masukkan kembali ke dalam kotaknya, kemudian dia datang kepada papanya. Dan dia berkata, "Pah, saya nggak bisa selesaikan." Kemudian dia tantang papanya, coba papa selesaikan. Yang membuat anak ini terkejut adalah ternyata sang ayah bisa menyelesaikannya dalam beberapa menit saja. Begitu singkat. Kemudian sang ayah berkata kepada anak ini, "Anakku, tahukah kamu bahwa ketika papa melihat setiap keping puzzle gambar ini, di dalam benak papa sudah tahu gambar utuhnya. Gambar jadinya seperti apa. Berbeda dengan kamu. Kalau kamu melihatnya hanya karena fokus pada kepingan ini, tepatnya di mana, dan engkau belum bisa memahami atau mempunyai gambaran jadinya seperti apa." Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seperti bocah itu, saudara dan saya seringkali hanya melihat kepingan kesengsaraan. Yang kita kebingungan, ini tempatnya di mana dalam kehidupan saya? Pasnya di mana? Kok sepertinya nggak ada yang pas? Sepertinya kok ada yang salah dengan kepingan kesengsaraan ini. Tapi berbeda dengan Bapa di surga. Dia melihat gambar besarnya, dia melihat gambar jadinya. Kepingan kesengsaraan yang Tuhan izinkan ada di dalam hidupmu dan hidupku, itu perlu ada untuk menyempurnakan rancangan besar, blueprint Allah dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Bapak Ibu Saudara, Paulus memberitahu kita di sini bahwa Allah menyebabkan segala sesuatu. Berarti yang baik maupun yang buruk itu turut bekerja bersama untuk kebaikan kita. Segala sesuatu, tidak terkecuali. Dalam status kondisi yang tidak nyaman ini, seorang hamba Tuhan bernama Jerome Zeller, dia menuliskan satu percakapan
imajiner antara si iblis dengan Yesus. Dalam kalimat si setan, ya, si iblis akan berkata di tengah situasi kita, aku akan menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan kepanikan. Aku akan membuat gereja mengunci pintu mereka. Saya akan menyebabkan orang Kristen tidak beribadah bersama pada hari Minggu. Aku akan membuat sakramen tidak diberikan atau diterima. Aku akan menyebabkan perkelahian pecah di toko-toko bahan pangan dan di media sosial dan di dalam rumah. Aku akan menimbulkan permusuhan yang lebih besar di antara bangsa-bangsa. Aku akan menyebabkan kekacauan di dalam dan di luar. Tapi yang menarik, setelah itu Tuhan Yesus menjawab dari perspektif Allah. Sekali lagi yang melihat gambar besarnya. Yesus berkata, aku akan memulihkan keluarga. Aku akan membawa suami dan istri, ibu dan ayah, putra dan putri, saudara dan saudari lebih dekat. Aku akan sangat memperkuat persekutuan orang percaya. Aku akan sangat memperkuat kehidupan rohani para pendeta. Aku akan membuat makan malam kembali ke meja dapur dan ke ruang makan. Aku akan membantu anak-anakku memperlambat hidup mereka dan menghargai apa yang sebenarnya penting. Aku akan mengajar anak-anakku untuk mengandalkanku dan bukan pada apa yang ada di dunia ini. Aku akan memperdalam iman anak-anakku padaku. Aku akan memperbarui kehidupan doa mereka. Aku akan memperdalam cinta mereka terhadapku dan terhadap satu sama lain. Indah bukan? Di dalam kesengsaraan, di dalam kesulitan, social distancing, pandemi COVID-19. Ya, kita punya permasalahan. Kita sengsara. Tapi di sisi yang lain dari kesengsaraan, itu ada hal-hal yang indah. Yang sebelumnya mungkin kita take it for granted. Ya, tapi sekarang baru kita pahami. Ternyata tatap muka itu berharga. Bersekutu bersama dengan saudara seiman itu spesial. Tapi tetap toh itu juga menyadarkan kepada kita, hari-hari ini yang terpenting adalah keluarga. Orang-orang yang sudah ada di dekat kita sekian lama, yang mungkin selama ini tidak pernah kita hiraukan. Kita berangkat pagi pulang malam, kita jarang sekali bermain dengan anak, jarang sekali berinteraksi dengan suami, dengan istri. Tapi sekarang karena kondisi, ada himbauan stay at home. Lebih banyak waktu kita luangkan bersama-sama. Kita lebih memahami apa yang sebenarnya penting di dalam kehidupan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang juga sedang mengalami kesulitan karena situasi yang sulit hari ini. Perekonomian mulai sepertinya semakin lama semakin anjlok. Ya, income yang kau dapatkan mungkin menurun drastis. Saya sadar ini masa-masa yang sulit, tidak mudah bagi hidup keluargamu. Tapi percayalah, di tengah situasi sengsara ini kita diajak untuk tetap bermegah. Untuk apa? Justru di dalam kesulitan, kesengsaraan ini kita dilatih ketekunan kita mencari hanya mengandalkan Tuhan, kita supaya nantinya bisa terbukti tahan uji. Karena percayalah, ini akan berlalu. Ini akan berlalu. Tapi semuanya harus kita hadapi dengan iman percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, berkat yang Tuhan sediakan bagi kita tatkala kita sudah dibenarkan di dalam iman percaya kita, ya, oleh iman. Yang terakhir adalah kita bisa bermegah di dalam Allah. Kenapa? Di ayat yang ke-11 bagian akhir, karena ditulis di sana, karena melalui Kristus kita memiliki pendamaian itu, kita menerima pendamaian itu. Saya tuliskan di sana rekonsiliasi, karena memang kata yang dipakai dalam bahasa Yunaninya pendamaian di ayat 9, 10 dan 11 itu sebenarnya lebih pada nuansa rekonsiliasi, nuansa perbaikan hubungan. Kalau di awal tadi yang namanya dibenarkan oleh iman, justification, itu berbicara soal sisi hukumnya, legalnya, status kita di hadapan Tuhan secara hukum sudah dibenarkan. Tapi berbicara tentang pendamaian di bagian yang ke akhir ini, kata yang dipakai itu lebih condong kepada relasi, hubungan. Ada pendamaian. Saya akan menunjukkan kepada kita satu bentuk penulisan bagian firman Tuhan ini yang begitu indah. Sebenarnya fondasinya sudah ada sejak di ayat yang ke-6.
Saya akan bacakan ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-6 ada frasa yang diulang di sana 3 kali paling tidak. Di ayat yang ke-6 ada frasa karena waktu itu kita masih lemah. Ini masa dulu, past tense ya. Di ayat yang ke-8 frasa itu diulang ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih lemah. Di ayat yang ke-6, ayat ke-8 ketika kita masih berdosa, kemudian di ayat yang ke-10 ketika kita masih seteru. Ini masa lalu. Ada satu ketika dalam kehidupan kita lemah, kita berdosa, kita seteru Allah sebelum dibenarkan oleh iman. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu pun dilanjutkan di ayat yang ke-6, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Di ayat yang ke-8 diulangi lagi, karena Kristus telah mati untuk kita. Dan ayat yang ke-10 diulangi lagi oleh kematian anaknya. Ini penekanan. Seolah-olah Paulus mau mengatakan dulu saja ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika masih seteru dengan Allah, Kristus itu sudah mau rela datang ke dalam dunia dan mengalami kematian secara manusia di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk membenarkan kita. Untuk memulihkan status kita yang selayaknya mendapatkan murka Allah, penghukuman Allah. Itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Tapi mulai ayat yang ke-9, di sana ada frase yang diulang. Lebih-lebih. Dan setelah itu ada keterangan waktu sekarang. Kalau dulu, ketika kita masih seteru Allah, Kristus itu mau mati untuk kita, lebih-lebih sekarang. Apalagi saat ini, yaitu ketika kita telah dibenarkan oleh darahnya. Kalau dalam versi ayat yang ke-10, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Di ayat ke-9, sisi legalitasnya. Di ayat yang ke-10, sisi relasinya dengan Tuhan. Dibenarkan, direkonsiliasikan. Oleh apa? Oleh darahnya, oleh kematiannya. Apa keuntungannya? Keuntungannya dikatakan penekanannya 2 kali. Ayat 9, ayat 10. Kita pasti akan selamat. Pasti akan diselamatkan. Di ayat ke-9 sisi negatifnya. Dari murka Allah. Dari nyala api yang kekal. Tapi di dalam sisi negatifnya kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Ada relasi. Suatu kali kala kita dipertemukan, dikumpulkan bersama dengan semua orang percaya, menikmati relasi yang intim bersama dengan Allah Tritunggal. Tapi tidak sampai berhenti di situ. Di ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Diawali dengan, dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya ketika dulu, ketika kita masih lemah, masih berdosa, masih seteru, Kristus itu mau datang, mau mati untuk kita. Yang dijelaskan di ayat yang ke-7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada orang benar, itu jarang sekali ada orang benar. Itu tidak ada orang mau mati. Tapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang mau mati demi orang yang baik. Secara contoh, kalau kita hari ini, kita bisa berkata, saya berani mati untuk istri saya, untuk anak saya, orang yang kita dekat, kita kenal. Kita berani mati. Tapi di ayat yang ke-8, akan tetapi, itu satu kondisi yang tidak memenuhi prasyarat yang disebutkan di ayat yang ke-7. Yang mengatakan berarti apa? Kita ini bukan orang benar, kita ini juga bukan orang yang baik. Dan kita tidak pantas untuk menerima seseorang yang berani mati atau mau mati untuk kita. Akan tetapi, di dalam kondisi kita yang masih lemah, yang berdosa, yang tidak pantas ada orang mau mati untuk kita, Allah itu, Kristus itu telah mati untuk kita. Lebih-lebih, apalagi ketika sekarang ini kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Masuk ayat 11, dan bukan itu saja. Ini puncak pengagungan, ini yang tertinggi, ini yang menjadi tujuan akhir daripada pembenaran di dalam iman. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bisa membanggakan
Karena ini semua bukan karya kita, bukan kuat hebat kita. Ini karena kasih karunia Allah, maka sepantas dan selayaknya lah yang mendapatkan penghormatan tertinggi, kemuliaan kekal, itu adalah Allah semata di dalam Yesus Kristus. Pada intinya Bapak Ibu Saudara, rekonsiliasi yang dimaksud oleh Paulus itu adalah rekonsiliasi secara spiritual antar anggota keluarga. Dan penggambaran itu adalah penggambaran yang paling sempurna yang pernah diberikan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengutarakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Seorang anak muda yang kurang ajar, dia minta warisan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Dia meninggalkan rumah, dia berfoya-foya sampai jatuh miskin. Dia harus bekerja dan menjaga babi, bahkan makan makanan babi saja pun dia tidak diizinkan. Dia baru teringat ayahnya. Lebih baik saya di rumah ayah, dan saya bertekad saya mau pulang. Dan kalaupun ayah saya menjadikan saya sebagai seorang budak, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa makan. Dia pulang. Tapi apa yang terjadi? Bapa itu membuka tangannya lebar-lebar. Tidak hanya berdiam diri menyambut, tapi dia mendatangi anaknya bukan berjalan tapi dengan berlari. Dia memeluk anaknya yang kotor dan hina itu. Mengadakan pesta untuk anaknya yang hilang bisa pulang kembali. Itu adalah rekonsiliasi. Bukan kita yang mengusahakan, tapi Allah terus membuka pintu pendamaian dengan kita. Seolah-olah perumpamaan itu mau menunjukkan kepada kita yang namanya rekonsiliasi dengan Tuhan itu sesederhana seperti kalimat Tuhan berkata, kapanpun kamu bisa pulang. Aku menunggumu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, entah sudah seberapa jauh kita berjalan keluar dari rumah Bapa, menjauhi Bapa kita yang baik. Entah berapa lama engkau sudah meninggalkan status yang sebenarnya sudah kita rasakan dan kita nikmati. Tapi engkau menjauhi Tuhan. Kebenarannya tetap sama sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Allah Bapa kita ingin kembali untuk bisa mengalami keintiman dengan engkau. Dia terus menantimu untuk pulang kembali. Tinggal apakah kita punya kemauan. Sudah berapa lama engkau mencurangi istrimu? Sudah berapa lama engkau menutupi perselingkuhanmu dari suamimu? Sudah berapa lama engkau mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk yang terus mungkin engkau sudah berulang-ulang menjanjikan Tuhan saya mau lepas. Apa tindakanmu? Sudahkah engkau mulai menunjukkan arahmu ke perjalanan pulang? Sudahkah engkau sudah mulai melangkahkan kaki sedikit demi sedikit, tapi pasti engkau mau mendekat dengan Allah. Engkau mau membereskan hubunganmu dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang menanti engkau dan saya pulang dalam pelukannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selama konferensi di Inggris, konferensi itu terjadi karena sedang terjadi konferensi dengan pemimpin-pemimpin agama di dunia. Jadi ada perbandingan agama yang sedang dibicarakan di dalamnya. Para ahli pada waktu itu seluruh dunia memperdebatkan apa kepercayaan yang unik, yang spesial yang ada di dalam kekristenan yang memberikan sumbangsi pada pemahaman atau usaha manusia untuk mengenal Sang Ilahi atau teologi. Sehingga orang-orang mulai berpendapat, ada yang mengatakan inkarnasi itu unik di dalam kekristenan, tapi dibantah oleh pemimpin-pemimpin agama lain yang mengatakan ternyata agama lain pun memiliki versi yang berbeda tentang inkarnasi. Bagaimana dewa mereka juga mewujud di dalam bentuk manusia. Kemudian ada juga yang memberikan masukan kebangkitan orang mati itu unik di dalam kekristenan, tapi sekali lagi dibantah. Ternyata ada catatan-catatan juga di dalam agama lain yang menyatakan ada kebangkitan dari kematian atau kembalinya
dewa mereka dari kematian dan lain sebagainya. Perdebatan itu berlangsung selama beberapa waktu sampai pada akhirnya C.S. Lewis masuk ke dalam ruangan itu. C.S. Lewis yang tidak tahu menahu soal apa yang dibicarakan, dia bertanya, apa sih yang sedang diperbincangkan? Rekannya menyatakan, kita sedang cari tahu apa sih kontribusi iman Kristen terhadap teologi, pemahaman kita terhadap Allah yang unik, yang hanya dimiliki oleh kekristenan. C.S. Lewis dengan gampang menjawab, itu hal yang sepele. Itu yang gampang sekali, mudah sekali jawabannya. Jawabannya adalah anugerah, kasih karunia. Setelah beberapa diskusi, para peserta konferensi itu setuju. Itulah yang unik, sumbangsih di dalam kekristenan. Gagasan tentang kasih Tuhan yang tanpa syarat, kasih Tuhan yang rela datang ke dalam dunia tanpa ada ikatan apapun, tanpa ada perjanjian apapun dengan manusia. Dia rela datang lebih dulu dan menyediakan jalan keselamatan. Ini tentu saja bertentangan dengan naluriah kemanusiaan kita yang selalu mengatakan apa? Saya harus berusaha dulu untuk mendapatkan sesuatu. Saya harus berjuang lebih dulu, saya berbuat baik lebih dulu, saya mengusahakan amal ibadah lebih dulu supaya saya mendapatkan perkenanan Allah. Mudah-mudahan saya selamat. Tetapi dalam kekristenan unik. Keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu kasih karunia Allah. Berbeda dengan yang lain. Yang lain boleh mempercayai jalan Buddha berunsur 8, ada doktrin Hindu tentang karma, ada perjanjian bangsa pilihan hukum Taurat di dalam Yudaisme, ada hukum Islam di dalam Muslim. Masing-masing menawarkan cara tersendiri. Tetapi itu semua berbeda dengan yang dimiliki oleh kekristenan. Unik, tersendiri yang dimiliki di dalam iman percaya. Hanya kekristenan yang berani mengklaim bahwa semata-mata kasih karunia Allah tanpa syarat kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi kebenaran yang kekal. Tidak ada keselamatan yang dijanjikan seperti yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Berkat yang kita miliki itu begitu luar biasa, begitu melimpah. Karena semuanya berdasarkan apa yang Allah lakukan, bukan berdasarkan apa yang kita kerjakan. Itulah yang luar biasa di dalam anugerah. Kita bisa berdiri, kita bisa tetap tegak. Bahkan di masa sulit pun, masa kesengsaraan pun, masa yang tidak mudah ini pun, kita tetap berdiri tegak. Karena memang bukan perbuatan dan usaha baik kita kok. Tapi hanya karena semata-mata Allah yang memampukan setiap kita. Kiranya kita terus dikuatkan melalui masa-masa yang tidak mudah ini. Firman Tuhan menguatkan iman dan mendorong saudara semakin berakar kuat dalam hubungan dengan Allah. Bukankah itu tema kita sepanjang 3 bulan awal ini? Kiranya firman Tuhan itu terus menguatkan kita melalui jalan kehidupan yang tidak mudah, kita tetap bersandar. Bukan kekuatan kita, tetapi anugerah Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan. Kami boleh baca dan kami boleh renungkan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus menolong kami, memberikan jawaban demi jawaban di saat-saat yang tepat. Bahkan di saat-saat yang meresahkan seperti sekarang ini. Ada kegelisahan, ada kegentaran, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tetapi kembali firman Tuhan menyapa kami dan meneguhkan iman kami. Barang siapa yang sudah dibenarkan oleh iman, maka dia mengalami damai dengan Allah. Maka dia hidup di dalam anugerah Allah yang melimpah. Sehingga kami semua boleh bermegah di dalam pengharapan kekal kelak. Di dalam kesengsaraan setiap hari yang masih kami jalani. Dan bahkan kami terus bermegah di dalam Allah kami, Yesus Kristus yang luar biasa. Terima kasih, terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.